Sip. Baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah kalian mempelajari materi-materi sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya akan mengabsensinya dulu ya. Sebelum mengabsen juga ketua kelas harap maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Semoga pelajaran ini berkah dan bermanfaat buat kalian semua. Kepada kelas silakan memimpin doa ke depan. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas Mbak Alifia. Nah, untuk selanjutnya saya absensi dulu ya. Untuk nama-nama siswa yang tidak ada siapa? Alifia. Saya Pak, Mateo. Oke, Meteor ada. Alvaris. Sirius. Apa? Sirius. Sirius. Bintang. Bintang Sirius. Oke. Felicia. Saya Pak, Saturnus ada. Jennifer. Saya Pak, Galaksi. 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 Galaksi yang jelas dah, yang jelas suaranya. Ya. Adinda. Asteroid. Oke, ada. Pijenur. Banjir. Neptunus. Neptunus ada. Nisel. Bintang. Salma. Saya Pak, Uranus. Uranus ada. Natasha. Saya Pak, Matahari. Matahari ada. Revi. Saya Pak, Jupiter. Jupiter ada. Nabila. Saya Pak, Bulan. Bulan. Aulia. Saya Pak, Venus. Venus. Tiara. Saya Pak, Mars. Mars. Naufal. Saya Pak Bumi. Bumi. Oke. Eh, Siapa? Diva lagi. Siva. Siva. Satelit. Satelit kening. Kari siji ya. Apa? Baik. Jadi untuk selanjutnya materinya adalah mengenai tata surya yang sudah kalian sebutkan tadi adalah nama-nama bagian dari sistem tata surya. Nah, itu sebelumnya kita juga membahas tentang sistem galaksi ya, seperti kemarin di kelas 10 perawat ya, kita membahas tentang sistem galaksi. Sekarang kita masuk ke sistem tata surya. Nah, sebelumnya saya akan membagikan sebuah video mengenai alam semesta. Jadi apa yang kalian pikirkan nanti ketika melihat video tersebut? Tolong disaksikan baik-baik supaya kalian termotivasi untuk mempelajari bagaimana alam semesta itu seperti apa. Tata surya itu terletak bagian-bagian mana sih dalam alam semesta? Bumi itu seperti apa sih? Apakah seperti semut kecil atau seperti apa nanti dibandingkan dengan alam semesta? Nanti kalian akan lihat video di bawah ini. Silakan untuk videonya. Silakan disaksikan dan perhatikan. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
sudah menyaksikan bagaimana bumi kita itu ada di alam semesta. Nah, dari cuplikan video yang beberapa menit, 5 menit ini yang sudah ditayangkan tadi, mungkin ada yang menanggapi bagaimanakah posisi bumi kita dibandingkan dengan alam semesta. Coba ada yang tantangan. Curahkan aja sebenarnya. Seperti ini, nggak apa-apa. Ayo. Silakan. Rasanya bumi jika dibandingkan dengan galaksi itu hanya seperti butiran pasir gitu Pak. Jadi masih banyak galaksi-galaksi yang lainnya dan masih banyak lagi. Oh ya, sip. Masuk. Cukup baik jawabannya. Mungkin ada yang lain. Apa sih kira-kira gambaran kalian mengenai alam semesta itu? Kan sudah ditayangkan kan alam semesta itu? Silakan. Luas itu kayak gimana sih luasnya? Terlalu luas untuk kita kecil Pak. Terlalu luas untuk kita bayangkan gitu kan? Ya. Oke ya. Jadi sekilas saja ya bahwasanya alam semesta itu kita tidak bisa mengukurnya dengan akal pikiran ya, karena susah memang untuk dibayangkan. Karena alam semesta itu begitu sangat luas. Seperti yang sudah ditayangkan tadi, bumi itu bagaikan tetesan air ya. Ngerti tetesan air? Cuma satu tetes air dibandingkan dengan luasnya samudra, lautan di samudra. Ya. Jadi kalian di dunia ini jangan terlalu sombong ya. Apalagi punya rumah 10, punya mobil Pajero 15 misalkan, nggak usah sombong. Itu cuma setetes loh, bumi itu setetes. Bila dibandingkan dengan alam semesta. Tadi diurutkan planet itu seperti ini. Ada tata surya, habis ada tata surya, ada kumpulan dari tata surya banyak. Ada mataharinya juga disebut galaksi. Ada kumpulan galaksi lagi, universal dan alam semesta. Itu bagian-bagian kecil aja di bumi kita berada di sini. Bisa dipahami ya? Nah, itu gambaran sekilas mengenai alam semesta di mana sistem tata surya berada di salah satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima-Sakti. Itu satu galaksi. Sedangkan di alam semesta ada berapa galaksi? Berjuta-juta galaksi yang kita tidak bisa tentukan ya, karena keterbatasan alat dan lain sebagainya. Itu betul-betul lebih mendalam lagi. Nah, itu. Nah, kita selanjutnya adalah saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini ya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa memahami konsep-konsep dasar mengenai sistem tata surya. Yang kedua, kalian bisa memahami atau mengidentifikasi bagian-bagian dari tata surya. Ya, bagian-bagian tata surya itu apa saja. Yang ketiga, diharapkan kalian nanti bisa mengeksplor semua materi-materi yang berkaitan dengan tata surya. Jadi ada 3 kompetensi yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini. Untuk penilaiannya ya sama, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Nanti saya lihat sikap kalian ketika berdiskusi ya, bagaimana. Dan ada yang kedua ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah dari hasil eksplorasi kalian dalam menangani masalah yang ada di lembaga kerja siswa nanti. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti saya kasih soal tambahan sebagai untuk mengukur seberapa besar kalian memahami dari materi yang sudah dipelajari pada kesempatan hari ini. Ya. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjut ke materinya langsung. Sebelum ke materi, saya kasih satu video lagi mengenai sistem tata surya ya. Sistem tata surya yang berkaitan dengan apa yang menjadi materi yang kalian pelajari pada hari ini.
Stop. Es krim bikin gandul, seri batu daging, lezat nasi dibasah vanila dan karamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Guru. Perjalanan ke ruang angkasa akan kita lanjutkan ke planet-planet yang ada di sistem tata surya. Kita akan cari tahu planet-planet tersebut agar kalian lebih mengenal, lebih dekat lagi. Let's go! Planet merupakan benda langit yang memiliki bentuk bulat dan mengelilingi matahari dengan garis orbit sendiri, bebas hambatan, karena tidak ada benda langit lainnya yang menghalangi di garis orbit tersebut. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet-planet ini tersusun sedemikian rupa berdasarkan jarak dari matahari sebagai pusatnya. Selain planet-planet, ada juga benda langit lainnya, yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Contohnya adalah bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit yang bergerak mengitari bumi. Planet-planet yang lain juga memiliki satelit, bahkan lebih dari satu. Misalnya, Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Hampir semua planet mempunyai satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengunjungi planet-planet tersebut. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan juga planet terkecil di antara planet-planet yang lainnya, dengan diameter 4.879 km atau kurang lebih sepertiga ukuran bumi. Jarak Merkurius dengan matahari 57,9 juta kilometer. Sisi Merkurius yang menghadap matahari sangat panas. Pada siang hari, suhu permukaan planet ini dapat mencapai 400 derajat Celcius. Sebaliknya, sisi yang membelakangi matahari sangat dingin. Pada malam hari, suhu menurun drastis, mendekati minus 200 derajat Celcius, dengan waktu rotasi 59 hari dan waktu revolusi 88 hari. Merkurius tidak mempunyai satelit. Venus adalah planet terdekat kedua setelah Merkurius. Planet ini memiliki diameter 12.104 km atau hampir sama dengan planet Bumi. Jarak Venus dengan matahari yaitu 108 juta kilometer. Temperatur permukaan Venus lebih panas dari Merkurius. Walaupun Merkurius lebih dekat dengan matahari, panas di Venus terjadi karena planet ini tertutup awan tebal karbon dioksida. Arah rotasi Venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. Rotasi Venus lebih lama dari revolusinya. Waktu rotasinya yaitu 249 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Venus tidak mempunyai satelit. Bumi adalah planet ketiga yang terdekat dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km.
suhu permukaan bumi adalah antara minus 70 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius, bergantung pada iklim setempat. Sehari dibagi menjadi 24 jam, dan setahun di bumi sama dengan 365 hari. Bumi mempunyai satu satelit yang mengelilinginya, yaitu bulan. Planet Mars berada di urutan keempat dari matahari. Planet ini juga dikenal sebagai planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan. Mars mempunyai diameter sepanjang 6.794 km. Jarak rata-rata Mars dengan matahari adalah 228 juta kilometer. Pada siang hari, temperatur di Mars sangat tinggi, yaitu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dan pada malam hari bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Waktu rotasi di planet Mars yaitu 25 jam. Dan waktu revolusinya 687 hari. Mars mempunyai dua buah satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Ukuran diameternya mencapai 142.984 km atau 11 kali lipat dari ukuran bumi. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam. Sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun. Jupiter memiliki 67 satelit alami dengan 4 satelit terbesar, yaitu satelit Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus dikenal juga dengan planet bercincin. Saturnus mempunyai diameter sepanjang 120.200 km atau 9 kali lipat ukuran bumi. Jarak kami dengan matahari adalah 1.427 juta kilometer. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Saturnus diketahui memiliki 82 satelit alami. Salah satunya adalah Titan, satelit terbesar Saturnus. Uranus adalah planet yang tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Uranus mempunyai diameter sepanjang 50.800 km. Jarak rata-rata Uranus dengan matahari adalah 2.807 juta kilometer. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya dengan suhu terendah mencapai minus 224 derajat Celcius. Periode rotasi planet ini adalah 17 jam, sedangkan periode revolusi adalah 84 tahun. Uranus memiliki 27 satelit awan yang telah diketahui. 5 satelit utamanya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Neptunus adalah planet ke-8 dari matahari dan merupakan planet besar keempat berdasarkan diameter, yaitu 49.530 km. Jarak rata-rata Neptunus dengan matahari adalah 4.486 juta kilometer. Suhu rata-rata Neptunus minus 223 derajat Celcius.
Hei, bagaimana cuplikan video dari tadi? Itu adalah cuplikan video sedikit ya mengenai materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang sistem tata surya. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian nanti saya akan kasih LKPD. Sebelum saya kasih LKPD, tolong kelompok yang sudah saya berikan kemarin yang sudah dibentuk ya, kumpul ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu kelompok 1 mana kemarin? Kelompok 1? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 sudah urut 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing kelompok ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Kalian nanti disuruh mengikuti instruksi yang ada di LKPD ini. Nah, sebelumnya perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Untuk pertemuan yang pertama mengenai sistem tata surya. Di LKPD, di situ kalian tulis mata pelajarannya apa, kompetensi kaliannya apa, berarti keperawatan ya di sini ya kompetensinya. Kelas 10 ya. Kalau nama kelompoknya siapa saja ditulis nama lengkap. Di situ ada orientasi masalah, kan tadi sudah ditayangkan beberapa video. Nah, di LKPD ada orientasi masalah, silakan kalian jawab orientasinya, masalahnya disesuaikan dengan video yang ditayangkan tadi. Ya. Yang kedua ada tujuan pembelajaran di situ. Nah, diharapkan kalian setelah pelajaran ini berlangsung, kalian dapat memahami sistem tata surya dengan baik. Yang kedua, bisa menyebutkan bagian-bagian dari tata surya. Yang ketiga, dapat menjelaskan secara rinci bagian dari tata surya dengan baik dan mengeksplornya ya. Tuh tujuannya. Petunjuknya, karena materi tata surya ini adalah banyak ya. Ada matahari, ada planet, ada asteroid, meteor, komet. Saya bagi masing-masing kelompok untuk membahas materi yang sudah ada di sini ya. Karena di petunjuk LKPD-nya ada 3 submateri tentang tata surya, ada matahari, ada planet, dan ada asteroid ya. Nah, enaknya gimana? Saya tunjuk atau di spin aja kemarin? Di spin ya? Baik, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk men-spin. Kelompok silakan maju ke depan. Alivia. Pakai aplikasi apa? PowerPoint. Jadi materinya tentang matahari. Tulis. Sepakat ya kita spinner ya? Gak keberatan ya? Jadi yang pakai matahari jadi biar adil kalian. Matahari. Planet. Sama asteroid, meteor. Asteroid, meteor. Dimulai dari kelompok 1 dulu, Pak. Oke, kita mulai dihadapkan ke temanmu dulu. Silakan komunikasi dengan temanmu. Jadi dimulai diajak dari kelompok 1, 2, dan 3 urut sama ini ya. Sepakat dulu kan? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Langsung ya. Berarti kelompok 1 membahas tentang Matahari. matahari dicatat, Mbak. Sekarang kelompok 2. Oke, silakan Mbak Alif. Silakan perhatikan. Takutnya nanti dibuat-buat.
kelompok 2 asteroid. Berarti Kelompok 3 planet. planet. Ya. Sudah siap untuk mengeksplor materi-materi yang akan kalian persiapkan, diskusikan, serta mempresentasikannya. Ingat, dalam hal ini dimohon kekompakan dan kerjasama yang baik. Supaya apa? Supaya nanti kalian dalam memecahkan masalah enak, ya. Satu dengan yang lainnya sama-sama bisa saling bergotong royong dan saling membantu. Karena seperti saya sebutkan tadi, penilaiannya ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini bisa langsung saja, Pak. Oke, kalau sudah, silakan kalian analisis yang ada di LKPD tersebut. Soal-soal apa saja dianalisis. Ya, untuk soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Tulislah hasil dari eksplorasi dan analisis materi yang telah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Itu artinya seperti ini. Yang membahas matahari, yang membahas planet, yang membahas asteroid, ya. Nah, itu fokus sama materinya sendiri-sendiri, ya. Kalian explore. Contohnya adalah tentang planet-planet. Planet-planet macamnya ada 8. Kasih keterangan. Bumi, Merkurius, paling dekat dengan matahari. Habis itu Venus, bintang kejora, keterangannya. Silakan explore sebanyak mungkin mengenai materi yang kalian pelajari. Nanti kalian akan dipresentasikan. Macam tangan. Ya? Yang mana itu? Yang planet. Ya, yang planet pilih yang satu, tapi meskipun itu tetap kasih yang umumnya, gambaran umumnya saja. Ya. Paham ya? Baik. Silakan kalian boleh menggunakan HP, manfaatkan smartphone kalian sebaik mungkin dan tidak boleh digunakan selain mengeksplor materi yang sudah kalian dapatkan barusan. Hasilnya kalian kerjakan di LKPD. Di situ ada lembaran kertas kosong. Kalau misalkan ada kekurangan kertas, di situ sudah saya siapkan. Ada 2 lembar kertas di belakang. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengeksplor materi yang kalian akan diskusikan dan kalian akan presentasikan setelah ini. Waktunya untuk mengeksplor 20 menit, 30 menit cukup ya? 20 menit. Oke. Baik, silakan bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya masing-masing. Satu sama lain harus sama-sama bekerja. Bagi tugas, ya, bagi tugas. Jangan numpuk di situ saja. Ambil catatan, yang lainnya catat. Ambil catatan, catat. Kalian mengeksplor ini. HP-nya silakan dikeluarkan. Gak harus seperti itu, boleh nanti kalian bentuk seperti ini boleh. Jadi dibagi aja kelompoknya. Jadi kamu bahas apa begitu. Ingat penilaiannya sambil lalu Pak Fendi juga akan menilai ya dari sikap ketika kalian berdiskusi hari ini.
Ada masalah? Tidak ada. Bagi ini bagi aja, jadi harus sangat spesifik ya, mengeksplor. Kamu bahas super spesifik, super sampaikan. Ini sudah ini. Kelompok 2 membahas tentang apa kelompok 2 ini? Asteroid. Jadi kalian eksplor semua untuk bagian-bagian asteroidnya. Nggak harus asteroid apa aja ya? Komet. Jadi kalian eksplor bagian-bagian asteroid itu apa aja, komet itu bagaimana sih fungsinya? Ya meskipun milih salah satu, tapi tetap bahas secara umum. Yang spesifik nggak sama-sama. Ya kayak mata apa kayak kamu pilih yang mana? Asteroid ya, berarti yang dieksplor asteroid. Bukan berarti yang lain tidak dibahas. Ya? Ya. Kamu disuruh bagian planet-planet. Iya. Kamu milih planet yang mana? Tentang bumi apa? Oh ini bukan satu. Enggak, ini loh planet ada explore. Bumi. Nanti kamu jelaskan mengenai bumi sedetail mungkin. Tadi disebutkan semuanya apa? Ya, gambar dunia. Hah? Tetap dijawab. Meskipun bukan materimu, tapi yang biasa. Kamu materinya apa? Asteroid atau materinya. Ikat atau surya itu sama. Meskipun ada materi. Jadi semuanya saling bekerja sama, tidak ada yang menganggur. Ya. Bagi biar permasalahannya cepat selesai, karena bisa memecahkan masalah secepat mungkin.
Kalau ada masalah silakan ditanyakan. Ada masalah yang harus. Lantai 2 ya ini saya. Boleh sambil tas di mana? Tas apa? Tas apa? Tas saya. Apa? Enggak. Tas apa? Explore semua, jadi harus banyak ya mengeksplorasi sebanyak mungkin hasil eksplorasinya. Dari eksplorasi itu kan analisis. Teman-temannya sambil lalu dibantu biar cepat selesai menyelesaikan permasalahannya. Spinner lagi? Hari Spinner aja dong. Spinner. Ayo bantu depan, jadi biar adil.
Yang kebagi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ya adil, biar nggak seru-seruan. Ayo. 1, 2, 3. Oke, perhatikan. Silakan disaksikan teman-temannya. Ngomong teman-temannya dulu. Dimulai ya. Jadi lihat dulu yang lain, diperhatikan. Iya, benar-benar. Yang duluan adalah dari kelompok 3. kelompok 3 yang kebagian presentasi hasil diskusinya. Yang kedua dari kelompok Bos dulu, bos. Emang bisa 3 tadi. Dah. Baik, karena sekarang kebagian dari kelompok 3, silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya terkait materi tentang apa tadi? Tentang bumi. Planet-planet. Baik, silakan perkenalkan dulu nama kelompoknya, materinya siapa, yang bagian menjawab siapa. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Effendi dan teman-teman, pada hari ini saya Michelle sebagai moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama dari Ibu Edward, Salma, Ketika Sari, Natasha, dan Devi Amelia. Susunan acara pada siang hari ini pertama pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Karena mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi. Natasha, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang planet-planet. Saya memilih salah satu planet yaitu Bumi. Hasil diskusi. Diskusi dari kelompok kami. Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar bumi yang kita pijak? Dari hasil jawaban kami yaitu pernah. Jadi uraian pendapatnya mengenai bumi jika dibandingkan dengan alam semesta. Bumi adalah tempat yang sangat luas bagi banyak orang, tak terbatas. Jika dibandingkan dengan alam semesta yang berarti keseluruhan, menunjukkan ruang fisik seluruh planet. Coba jelaskan secara singkat perbedaan antara tata surya dan galaksi. Galaksi itu berjumlah ribuan, bahkan triliun, sedangkan tata surya hanya ada satu. Analisis pengamatan. Setelah melakukan pengamatan yang dapat kita ceritakan mengenai materi yang telah didiskusikan. Teori pembentukan bumi sebagai berbagai teori yang menjadi penjelasan asal-usul terbentuknya bumi. Banyak di antara para ilmuwan yang melakukan penelitian dan menyimpulkan berbagai peristiwa terbentuknya bumi dengan melalui hipotesis dan berbagai teori. Dapatkah kalian menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari sistem tata surya? Matahari merupakan bintang dipusatkan pada tata surya. Planet merupakan bintang yang terletak berubah-ubah karena planet bergerak mengitari matahari. Asteroid adalah bongkahan batu langit dan sisa bagian dengan ukuran yang berbeda. Satelit yaitu benda langit yang bergerak mengitari sebuah planet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk elips. Sebutkan beberapa manfaat
matahari bagi kehidupan makhluk hidup. Pertama, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. 2. Pembentukan iklim. 3. Ular membutuhkan sinar matahari untuk mencerna makanan. Nomor 4. Apakah benar-benar langit seperti asteroid, meteor, dan awan juara yang masuk makhluk hidup? Jelaskan alasan bahaya karena ukurannya sangat besar dan juga akan membuat gempa bumi di daerah sekitar yang terkena jatuhan benda-benda langit tersebut. Terus tulislah hasil dari eksplorasi dan analisis materi yang telah didiskusikan dari kelompok saya. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi disebut sebagai planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dan kehidupan muncul di permukaannya sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Litosfer bumi terbagi menjadi beberapa segmen laku atau lempeng tektonik yang mengalami pergerakan di seluruh permukaan bumi selama jutaan tahun. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya. Kutub bumi sebagian besarnya tertutup es padat, di antaranya batas laut dipakai batas kutub. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari dan bulan. Bumi berputar pada sumbunya sebanyak 365,25 kali yang menciptakan 365,25 hari matahari atau satuan sideris. Material bumi masih tetap aktif dengan inti dalam terdiri dari besi baja, sedangkan inti luar berupa yang menciptakan megamagnet dan lapisan yang tebal relatif padat di bagian mantel. Interaksi gravitasi antara bulan dan bumi merangsang terjadinya pasang laut, menstabilkan pemiringan sumbu dan secara bertahap memperlambat rotasi bumi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari dan juga bumi adalah tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Setiap kelompok saya kasih satu pertanyaan. Kita pernah berjalan. Silakan ngasih Bapak. Kalau bertanya silakan pada penanyanya disuruh menyebutkan nama dan kelompoknya. Baik, nama saya Lia dari kelompok 1 ingin bertanya, apa jadinya jika bumi tidak mendapatkan matahari? Ditampung dulu pertanyaannya, dicatat. Lalu ke pertanyaan kedua. Suaranya yang agak keras ya, yang suaranya agak keras. Baik, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Aulia Mei, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana sebuah planet bisa terbentuk. Terima kasih. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang lain juga sambil ini ya, memikirkan barangkali nanti teman yang tidak bisa menjawabnya, barangkali kalian bisa menjawabnya, mohon bisa dibantu untuk menjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab semua.
Selanjutnya kelompok berapa ini di sini? Oh, kelompok 1. Materinya tentang apa? Materinya? Matahari, Pak. Oke, matahari. Untuk. Silakan perhatikan kalau sudah mau menjawab, perhatikan yang mau menjawab yang lain. Dari kelompok 1, yaitu apa jadinya jika bumi tidak terkena cahaya matahari? Itu jawabannya adalah proses fotosintesis akan berhenti. Oke, paham? Oke. Selanjutnya dari kelompok Sudah jelas belum? Tanyakan. Jelas atau belum? Atau masih kurang? Itu tidak apa-apa tanyakan. Sudah jelas? Oke, sudah jelas bisa dilanjut ke dari pertanyaan kelompok kedua. 2, yaitu bagaimana sebuah planet bisa terbentuk. Planet terbentuk saat sebuah nebula berubah menjadi cakram gas dan debu tipis. Apa sudah paham? Sudah ada. Makasih. Sudah bisa dipahami? Sudah. Baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu yang meriah buat kelompok 3 ya. Untuk selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai matahari kepada kelompok berapa? Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan. Jangan lupa perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Gerbian dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang materi matahari yang akan kami sajikan untuk presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Felicia dan Ananda sebagai observer, Jennifer sebagai notulen, dan Alivia sebagai pemateri. Ya cukup sekian saja. Saya lebih selebihnya saya akan sampaikan pada pemateri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Faris. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah ada orientasi masalah, yaitu pernahkah kalian membayangkan seberapa besar bumi yang kita pijak? Jawabannya adalah pernah, karena bumi jika dibayangkan tidak ada ujungnya, dan bumi sangatlah luas, tidak ada yang bisa mengeksplor bumi. Yang kedua, jadi uraikan pendapatku mengenai bumi jika dibandingkan dengan alam semesta. Jika dilihat dengan penglihatan manusia, sangatlah besar. Namun, apabila dibandingkan dengan galaksi, bumi hanyalah terlihat seperti butiran pasir. Coba jelaskan secara singkat perbedaan antara tata surya dan galaksi. Bila tata surya adalah kumpulan benda langit yang berpusat pada matahari, lalu galaksi adalah sebuah sistem masif yang terkait gaya gravitasi dan ada tata surya di dalamnya. Lanjut pada analisis pengamatan. Yang pertama adalah setelah melakukan pengamatan, apa yang kalian dapat dan tindakan mengenai materi yang telah didiskusikan. Jawabannya adalah matahari menjadi pusat tata surya, dan jika matahari berotasi berevolusi, planet lain akan mengalami perubahan seperti siang ke malam ataupun perubahan musim. Yang kedua, dapatkah kalian menjelaskan secara singkat bagian dari sistem tata surya? Jawabannya adalah matahari atau pusat tata surya, planet, asteroid, komet atau bintang berekor, dan yang terakhir adalah satelit. Yang ketiga, sebutkan beberapa manfaat matahari bagi kehidupan manusia di bumi. Yang pertama, sebagai sumber pembentukan vitamin. Yang kedua, sumber proses fotosintesis. Yang ketiga, sebagai sumber penerangan. Dan yang keempat, sebagai sumber panas.
Lanjut, nomor 4, apakah benda-benda langit seperti asteroid, meteor, komet berbahaya bagi makhluk hidup di bumi? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak berbahaya, karena benda-benda langit yang melewati lapisan ozon akan hancur menjadi lapisan kecil-kecil. Yang kelima, tulislah hasil dari eksplorasi dan analisis materi yang telah kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Jawabannya adalah matahari atau tata surya, bintang di pusat tata surya bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma Venus bercampur medan magnet. Diameternya adalah 1392,684 km, 109 kali diameter bumi. Merupakan benda langit yang terbesar di galaksi Bumi Sakti. Umurnya adalah 4,6 miliar tahun, dan dahulu matahari dipandang para astronomi sebagai bintang kecil dan tidak penting. Sekarang matahari dianggap lebih terang daripada sekitar 85% bintang di galaksi Bima Sakti yang didominasi katai merah. Matahari saat ini bergerak melalui awan antara bintang lokal dan di zona gelembung lokal, tepatnya di dalam lingkaran terdalam dengan Orion di galaksi Bima Sakti. Sama seperti bumi dan planet lain, matahari juga berputar pada porosnya. Rotasi bumi adalah 27 hari. Dampak revolusi matahari yaitu perubahan manusia yang terjadi di bumi. Suhu matahari 500 sampai 600 derajat, sedangkan intinya bisa mencapai dari 15.000 derajat. Suhu matahari sangat tinggi disebabkan reaksi fungsi nuklir di bagian intinya yang mengaruhi hidrogen menjadi hidrogen. Matahari juga memiliki sebutan sebagai bintang sejati karena menghancurkan sinar matahari. Jarak matahari dan bumi adalah 149.000 km. Luas permukaan adalah 11.990 lebih luas daripada bumi. Revolusi matahari sekitar 225 sampai 250 juta tahun untuk mengintai galaksi Bumi Sakti dengan kecepatan 220 per detik. Dan mengantarkan bahan bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari adalah arsitektur pada 310 sampai 230 SM10 Masehi. Lalu untuk kesimpulannya adalah matahari adalah sumber terbesar di tata surya yang menjadi pusat panas dan cahaya bagi planet-planet lain, karena planet-planet lain tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Perkenalkan, saya sama Kari dari kelompok 3, dan pertanyaannya adalah apa jadinya bumi jika matahari tidak ada? Untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan tentang materi ini? Nama saya Nabila dari kelompok 2. Ingin mempertanyakan apa yang menyebabkan matahari itu panas. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Beri kita waktu untuk mencari.
langsung saja. Yang Muhammad tadi aja. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan apa jadinya bumi jika matahari tidak ada. Tanpa matahari kehidupan di bumi tidak akan ada. Yang ini paling bater akan menjadi bola gelap yang membeku. Matahari menyediakan cahaya panas dan energi yang menggerakkan atmosfer sehingga menciptakan angin dan hujan. Dengan itu tanaman, tumbuhan dan hewan serta manusia makan keluaran panas matahari berubah seiring waktu yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Iklim berkomunikasi satelit kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan matahari itu panas? Reaksi fusi nuklir di bagian intinya yang berubah di bagian menjadi hidrogen. Sudah jelas? Baik, terima kasih untuk yang telah bertanya dan kita akan menjawab juga. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Baik, terima kasih. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami, yaitu dalam kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Baik, presentasi terakhir silakan langsung saja memperkenalkan diri, langsung membahas tentang hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami sebelumnya. Perkenalkan, saya Tiara Zara sebagai moderator, di sebelah kiri saya ada Noval sebagai pemateri, di sebelah kanan saya ada Jennifer sebagai pembuat, lalu di sebelah kanan Aulia sebagai observer dan Nabila sebagai observer. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Saya akan menyerahkan kepada Noval. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan langsung saja kita mengikuti materi. Orientasi masalah. Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar bumi kita yang tidak? Pernah. Jadi, uraikan pendapatmu mengenai bumi jika dibandingkan dengan alam semesta. Ini bagaikan setetes air di tengah samudra jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Coba jelaskan secara singkat perbedaan antara tata surya dan galaksi. Galaksi berjumlah ribuan atau bahkan triliun, sedangkan tata surya hanya ada satu. Yang selanjutnya, analisis pengamatan. Setelah melakukan pengamatan melalui video dan beberapa sumber literasi, coba kerjakan soal berikut. 1. Setelah melakukan pengamatan, apa yang dapat kalian kerjakan mengenai materi yang telah diskusikan? Setiap planet dapat dalam tata surya berada pada garis eter berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. 2. Dapatkah kalian menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari sistem tata surya? Tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet yang mengitarinya. 3. Sebutkan beberapa manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Untuk menggerakkan cuaca, arus laut, musim, dan iklim, serta menggerakkan kehidupan tumbuhan melalui fotosintesis. Nomor 4. Apakah benda-benda lain seperti asteroid, meteor, dan komet berbahaya bagi makhluk hidup di bumi? Jelaskan alasanmu. Tidak berbahaya, karena mereka akan habis terbakar oleh atmosfer bumi sebelum sampai ke permukaan bumi. 5. Tulislah hasil dari eksplorasi dan analisis materi yang telah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Meteor salah satu benda angkasa yang melayang antar galaksi. Meteor juga disebut sebagai bintang jatuh
adalah penampakan meteorit, asteroid, atau komet yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi. Meteor yang sangat terang umumnya lebih terang dari penampakan planet Mars dari permukaan bumi dapat disebut sebagai bolide. Meteor bolide yang menabrak bumi dapat membentuk kawah tumbukan atau kawah tabrakan. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis ender berbentuk elips atau lonjong, parabolis atau hiperbolis. Komet berbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Komet merupakan gas pijar dengan garis ender yang berbeda-beda. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Beberapa komet menempuh jarak lebih jauh di luar angkasa daripada planet. Asteroid juga disebut planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteor. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan ekor, sementara asteroid juga. Kesimpulan. Berdasarkan konsep yang telah kamu amati dan analisis, buatlah suatu kesimpulan dari materi yang kalian pelajari. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Peristiwa berputarnya planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada masyarakat. Terima kasih. Sekian penjelasan materi yang telah kami diskusikan. Mungkin ada beberapa yang belum jelas bisa ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Reviantia Putri dari kelompok 3. Apa yang membedakan antara asteroid, meteor, dan komet? Sekian. Baik, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Zita Lain. Saya dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika meteor yang memasuki atmosfer bumi tidak terbakar? Baik, berikan waktu untuk mendiskusikan yang lain.
Waalaikumsalam. Baik, kasih aplaus dulu buat kelompok saya. Jadi dari hasil diskusi kalian semuanya, kita ambil suatu kesimpulan ya dari hasil diskusi. Nanti waktu diskusi sudah saya singgung sedikit-sedikit mengenai bagaimana cara mempresentasikan, yaitu memperkenalkan dulu ya sudah tadi waktu diskusi. Sekarang saya ambil kesimpulan mengenai apa yang ada di LKPD tersebut. Nah, bagaimana sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian sudah memahami konsep tentang tata surya sendiri. Nah, di mana tata surya itu merupakan jurusan atau kumpulan-kumpulan dari benda-benda langit yang memiliki satu sebagai pusat tata surya. Kalau di kita itu namanya adalah matahari sebagai pusat tata suryanya, dan benda-benda planet-planet lain yang mengelilinginya. Itu sistem tata surya. Bagian-bagiannya kan banyak, ada matahari, ada planet, ada asteroid, komet dan lain-lain ya. Itu bagian-bagian. Saya rasa kalian sudah memahami mengenai konsep tata surya. Nama ini tadi sudah bisa dijawab dari masing-masing kelompok di LKPD. Bagaimana fungsi matahari buat kehidupan di bumi itu ya salah satunya untuk fotosintesis buat makhluk hidup, terus buat penerangan umat manusia di bumi, dan juga sebagai vitamin dan untuk menyinari sebagai penerangan ya, bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, tadi juga kalian sudah mengeksplor, sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi ya diskusinya. Meskipun ada beberapa yang bukannya nggak aktif, cuma kurang berpadu ya dari kegiatan tadi. Dari hasil LKPD-nya sudah bagus semua. Saya rasa tidak ada permasalahan. Cuma yaitu tadi ketika presentasi kalian juga harus menghargai ya teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Artinya ketika teman kalian mempresentasikan hasil diskusinya, cara menghargainya dengan mendengarkan dan menyimaknya. Nah, itu saya lihat tadi ada beberapa yang belum memahami tentang tersebut. Jadi untuk kedepannya saya harapkan itu tidak terjadi lagi dari hasil analisis hasil dari presentasi yang kalian diskusikan. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi tadi sebelum kita masuk ke penutup ya, dari beberapa hasil presentasi yang kelompok berapa tadi? Mana satu? Ini satu ya? Ini 1, 2, 1, 2, 3. Hasil diskusi dan presentasi pada hari ini yang terbaik, bukannya yang lain nggak baik ya, yang baik. Ya, karena saya menilainya dari keseluruhan ya, semuanya baik sekali. Kasih aplaus dulu buat kalian. Khususnya bagaimana cara beretika, berpresentasi sangat bagus sekali. Cuma tingkatkan lagi, bagus sekali ya. Jadi kalian bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi sangat baik. Ya. Terus bagaimana cara menjawab juga baik. Tinggal mimiknya saja ya. Keseriusan masih ada yang itu kekurangannya seperti itu. Artinya kalian belum memahami apa yang kalian tulis gitu loh. Jadi kalau bisa yang hasil tulisannya itu yang yang menjawabnya, jadi seperti itu. Jangan yang nggak tahu tulisannya jelek kamu disuruh baca teman. Itu koreksinya sih Pak Kapolri. Selebihnya kalian juga bagus, ya. Bagus, cara menyajikannya bagus. Cara bertanya pun juga bagus, ya. Jadi ada etikanya, ngacungkan tangan dulu, menyebutkan nama kelompok, bagus. Menjawabnya juga luar biasa, menjadi eksplornya juga bagus, ya. Saya acungi jempol semuanya. Nah, sebelum ini kita refleksi dulu deh.
Ya, sebentar dulu kita refleksi. Jadi bila dibandingkan ketika proses pembelajaran sebelumnya ya, kalian kira-kira lebih aktif mana ketika Bapak Ibu guru mengajar dengan metode yang gurunya yang berceramah dibandingkan kalian yang mengeksplor sendiri bagaimana kira-kira? Lebih enak mana? Dari segi ini ya, dari segi akademik ya. Jadi bukan berarti kalian harusnya nanti aku disuruh terus nanti misalkan bertunda, bukan seperti itu. Dari segi ilmu lah yang kalian dapatkan lebih banyak mana? Kalian mengeksplor sendiri atau gurunya yang banyak berceramah begitu kira-kira? Mengeksplor sendiri seperti ini. Kalian yang lebih aktif istilahnya seperti itu, berinovasi ya. Kira-kira waktu pembelajaran kalian apa sih kendalanya kira-kira? Ngantuk, Pak. Ngantuknya di mana? Lapar. Belum makan. Kan tadi sudah dikasih waktu tadi. Ya waktu 1,5 jam. Jadi sebelumnya. Terus, nah berkaitan dengan literasi ya. Kalian untuk mengeksplor literasi yang ada lebih enak mana ya? Lebih asik mana kalian jika mengeksplor hanya terpaku sama buku-buku LKS yang kalian pegang atau dengan penggunaan smartphone atau teknologi? Smartphone. Kenapa kok lebih suka menggunakan smartphone? Lebih mudah. Lebih mudah dicari. Ya. Bukan lebih mudah untuk WA-an toh? Oh ya. Nanti dikasih kesempatan seperti itu dimanfaatkan untuk WA-an. Ya silakan cari literasi di smartphone kalian. Nanti di WA. Gaji. Jadi tolong kalau kalian dikasih kesempatan oleh Bapak Ibu guru kalian untuk mengeksplor literasi yang ada baik dari media internet, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan dibuat untuk sembarangan ya. Itu pesan dari saya sih sebagai bentuk refleksi kita dalam kegiatan ini. Semuanya bagus, sudah saya kasih penguatan juga sama kalian, saya juga call untuk kedepannya untuk minggu hari Senin ya. Jangan lupa ini ada yang perlu dikumpulkan nanti, ada tes pengetahuan sebagai namanya. Nanti hari Senin dikumpulkan. Ini tes pengetahuan akademik ya. Kurang kan? Terima saja. Ya, jawabannya di belakang tidak apa-apa. Jadi bentuk tes pengetahuan. Apa ini pengen tahu seberapa besar pengetahuan kalian yang kalian dapat dalam diskusi kali ini. Pak Fendi, mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa materi selanjutnya tentang struktur bumi, di mana kalian nanti disuruh membuat poster ya. Membuat poster, silakan kalian jadwal sendiri waktunya bagaimana kalian sudah membuat akun atau belum. Nanti di KPD-nya kan ada pembuatan akun di situ ya. Tanggalnya tanggal berapa? Jadi sebelum pelaksanaan. Jadi waktu pelaksanaan kalian tinggal melaksanakannya. Materinya tentang struktur bumi. Silakan kalian pelajari di rumah mengenai struktur bumi sehingga nanti sudah sampai pembelajaran kalian sudah bisa mengeksplornya dan kalian implementasikan ke dalam bentuk poster. Dan presentasinya nanti dalam bentuk poster yang kalian buat. Paham ya? Ya. Terima kasih sekali lagi kepada kalian semua. Kalian semua di sini hebat-hebat semua. Aku ini minta maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas bisa ditutup doanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya
dikumpulkan. Yang hasil sekarang dulu.